Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Meskipun di tengah era pandemi COVID-19 ini, aku berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalian semua tetap merindukan kita beribadah bersama, bukan? Mari kita bersamaku bersatu hati beribadah bersama, memuliakan nama Tuhan saja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami jemaat-Mu berkumpul melalui media ini untuk memulai ibadah kami pada hari ini. Kami mohon supaya Engkau memberikan penyertaan pada jalannya ibadah kami, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu
Firman Tuhan yang akan saya bawakan hari ini bertemakan tentang kasih. Sebelum melangkah lebih jauh, apakah kalian semua mengerti apa itu kasih dan mengapa kita sebagai umat Kristen harus mengasihi? Mari kita ingat lagi dari bacaan 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Secara umum, kasih dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana adanya perasaan sayang, merasa suka kepada sesuatu, baik itu kepada manusia ataupun benda. Lalu, mengapa umat Kristen harus memiliki kasih? Hidup mengasihi orang lain adalah ciri khas umat Allah. Perintah Allah yang utama adalah saling mengasihi, bukan semata-mata untuk menegaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi karena Allah itu adalah kasih. Supaya dapat saling mengasihi secara baik dan benar, Yesus meminta umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya. Karena kasihnya yang besar pula, Allah telah menciptakan manusia segambar dengan Allah dan menjadi yang termulia. Kita juga dipelihara di dalam naungannya sehingga kita beroleh hidup. Karena kasih setia Allah pula, manusia tidak hidup sekedar hidup, tapi menikmati damai sejahtera dan berlimpah berkat. Bahkan kita diberikan kepercayaan untuk menjadi pemilik dan pengelola alam semesta ciptaan tangannya. Oleh karena cinta dan kasih Allah juga, yang seharusnya kita dihukum karena dosa kita, malah ditebus olehnya. Oleh cinta kasih Allah, Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal, turut menjadi manusia, mati tersiksa untuk menyelamatkan kita, agar hidup kekal, bahagia sejahtera, dan hidup berlimpah kasih karunia. Wah, ternyata sungguh besar bukan kasih Allah akan kita umatnya? Karena itu, Allah mengingatkan manusia agar terus memiliki kasih yang mula-mula dari Allah ini. Allah akan terus mengasihi manusia sampai selamanya. Mari kita semua sebagai manusia yang percaya kepadanya haruslah saling mengasihi, sebab itu adalah perintahnya. Namun ingat, mengasihi haruslah disertai dengan tindakan dan bukan hanya perkataan. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 juga mengatakan, untuk marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan ataupun dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Alkitab menyatakan bahwa di masa-masa akhir ini, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesamanya karena fokus hidupnya adalah untuk diri sendiri. Kata kasih seringkali hanya sekedar slogan yang tak berhenti digembor-gemborkan tapi tak ada wujud nyata. Ada kalimat bijak yang mengatakan, kasih yang dipendam itu tak lebih dari sebuah kebohongan. Jadi, kasih itu harus diekspresikan dalam sebuah tindakan nyata. Dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukan hanya perbuatan, tetapi juga melalui perkataan. Jadi, kasih adalah mengenai perkataan dan tindakan. Di dalam kehidupan Kristiani, mengasihi itu bukanlah perbuatan pilihan ataupun perbuatan yang ditawarkan oleh Tuhan, tetapi perbuatan wajib yang harus menjadi bagian hidup kita. Pada dasarnya, perbuatan kasih meliputi 3 kepedulian, yaitu peduli pada penderitaan orang lain, peduli pada kebutuhan orang lain, dan peduli pada keselamatan orang lain. Selain itu, kita juga dapat mengekspresikan kasih dengan yang pertama, jangan membalas kejahatan dengan jahat. Ayat 13-14, janganlah kamu heran, saudara-saudara,
apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kalau orang dunia berprinsip bahwa pembalasan lebih kejam dari perbuatan, firman Tuhan mengajarkan supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Di dalam ayat ini, Tuhan meminta kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, suka menolong orang lain. Tertulis pada ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Banyak orang suka menunda-nunda menolong orang lain dengan alasan untuk kebutuhan sendiri saja belum cukup. Sedangkan perintah Tuhan adalah jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya sedangkan kita mampu melakukannya. Orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Milikilah kasih yang tidak munafik, bukan pencitraan, tidak mendendam, tapi terus setia dan mengasihi, meski harus menderita, bahkan musuh sekalipun harus dikasihi. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus hidup dalam kasih. Semoga kita tidak hanya pandai berbicara tentang kasih atau memahaminya saja, tetapi lebih dari itu, kita juga harus tinggal di dalam kasih itu. Hiduplah di dalam kasih, dan biarlah kita dan keluarga diberkati Tuhan Yesus selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami boleh berkumpul melalui media ini untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk Tuhan. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini di tempat ini, mulai dari bayi, anak-anak hingga orang tua. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Jika karena sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Dan jikalau karena malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berilah pengetahuan dan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka impikan. Tuhan, berkati juga orang tua kami yang saat ini sedang bekerja. Berilah kepada mereka kesehatan dan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah Engkau, Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat yang mereka minum, berkati juga tenaga medis dari dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh dirawat dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara kami agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Jauhkanlah bencana alam dari negara kami tercinta ini, Tuhan. Engkau juga berkati para pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan bagi Bapak Presiden kami, Gubernur, terus Wali Kota, Bupati, Camat, hingga Kepala Desa untuk memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menjawab syukur, haleluya, amin. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dilanjutkan dengan doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Wah, tidak terasa ya, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Terima kasih.